Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima dan angin membawakan jawabannya, karena detak jantung dan nadiku akan selalu merindukanmu. Hey, selamat malam buat kalian. Balik lagi sama aku, Hey Alip. Kali ini aku mau ngomongin tentang senja. Sampai saat ini aku pun tak pernah paham istilah anak senja. Aku tak pernah ngerti apa itu arti anak senja yang sesungguhnya. Mungkin jika kalian bisa memberitahuku akan istilah itu, tolong beritahu aku. Yang jelas, di story maupun di postingan, aku hanya bilang pengagum senja, karena memang aku sangat suka dengan senja. Bahkan jika ada waktu, aku selalu menyempatkan diri untuk bisa melihat indahnya mentari terbenam di ufuk barat. Yang kupaham tentang senja hanyalah rasa cemas ataupun rasa kekhawatiran akan hari esok, lusa, dan seterusnya. Tatkala senja datang, manusia angkuh pun bisa luluh memandang sang surya yang kian tenggelam. Ia akan terus berpikir dan merenung, akankah esok matahari kembali terbit dari timur ataupun tenggelam di barat? Apakah esok orang yang mencintai kita tak merubah sikapnya? Apakah orang-orang di sekitar kita akan pergi dari kita atau enggak? Apakah orang yang kita sayangi masih akan tetap hidup esok hari? Atau bahkan kita sendiri masih ada enggak besok hari? Itu semua pikiran itu menyatu di kepala ketika lihat senja. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala ketika kita lihat senja soal kegelisahan hidup di dunia ini. Bukan cuma percintaan ataupun sekedar istilah-istilah anak senja, tapi lebih dari itu, senja bagiku adalah momen spesial di mana kita tuh diajarkan bahwa merelakan sesuatu yang pergi itu harus dengan senyuman. Mentari ngajarin kita kalau perpisahan itu nggak selalu menyakitkan kok. Perpisahan itu memberikan kesan yang indah buat semua orang, seperti mentari yang indah ketika berpamitan sama kita. Itu juga ngajarin kita gitu loh, kalau pamitan sama orang itu harus seindah itu gitu. Jangan cuma pergi tanpa alasan. Aku pernah merasakan melihat indahnya senja di ujung timur Pulau Jawa. Dan itu adalah senja terbaik yang pernah aku lihat selama ini. Jika mungkin waktu itu aku gak touring ke Bali sendirian, aku mana bisa lihat pemandangan seindah itu di ujung timur Pulau Jawa. Ketika matahari terbenam di balik pegunungan dan di depannya itu adalah lautan yang indah, ombak-ombak yang bergulung-gulung, dan aku di atas kapal, aku melihat itu indah banget. Dan pemandangan di Selat Bali waktu itu sungguh keren banget, dan aku gak pernah menyesal sampai sekarang. Perjalanan waktu itu ngasih pelajaran buat aku bahwa spend waktu terbaik, spend uang terbaik itu ya untuk pergi dari kota kita, untuk melihat kota yang lain, melihat Indonesia yang lain. Karena aku mikir, waktu itu aku membeli uang 1 juta untuk beli sebuah sepatu dan barang-barang lainnya yang itu outfit,
Itu mungkin kepuasannya ketika kita menerima paket yang berisi barang-barang kita itu. Tapi 1 juta itu aku spend buat aku pergi berlibur ke Bali, naik motor sendirian. Itu vibe-nya sampai sekarang masih kerasa. Itu kepuasannya sampai sekarang masih kerasa. Dan itu akan terukir indah di kepalaku, dan aku akan seneng gitu ketika ingatnya. Kalau sepatu kita puas ketika lihat pertama kali, setelahnya ya udah gitu. Tapi kalau kita jalan-jalan, kita liburan, kita traveling, itu kepuasannya sampai kapanpun mungkin akan tetap terpatri dalam pikiran kita. Selain itu, ketika aku melihat matahari terbenam di Selat Bali itu di atas kapal feri yang jauh dari rumah, ya mungkin gak jauh banget ya, tapi angka 400 km itu juga lumayan gitu. Aku sesekali memurungkan wajah, menatap kosong ke langit sore, sedikit tersenyum melihat kepakan sayap-sayap burung yang menari-nari di atas kepala, melihat gulungan awan-awan yang menjadi sebuah lukisan yang indah banget. Dan kadang kaget juga dengan suara deburan ombak yang gede gitu ya di tengah lautan itu. Dan aku gak henti-henti mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan semua keindahan ini. Setelah sebelum melihat senja itu, aku melihat keindahan lain yang juga gak kalah indah, yaitu di hutan Baluran, dimana aku bisa melihat Milky Way dengan jelas. Itu jam 2 malam. Itu benar-benar Milky Way, gugusan bintang-bintang yang warnanya oranye, ungu, dan merah itu ya, yang mungkin aku hanya bisa lihat ketika aku scroll HP, aku lihat channel-channel astro. Aku bisa lihat itu digambar di layar kacaku yang kecil ini. Tapi ketika itu aku melihat dengan kepalaku sendiri di atas siluet pohon, bukan siluet lagi sih, ya pohon, tapi karena gelap banget waktu itu, karena di dalam hutan Baluran di jalannya itu kan gak ada lampu, cuma dari lampu motor gitu. Itu jadi pohon jati itu kayak baris, terus warnanya hitam, dan atasnya itu Milky Way, gugusan bintang-bintangnya indah banget. Dan aku bisa lihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku inget banget, aku nangis loh pas waktu itu. Aku sadar kalau aku ternyata sekecil ini gitu, di antara galaksi-galaksi yang diciptakan oleh Tuhan. Aku sekecil ini. Aku bersyukur bisa melihat keindahan ini. Aku gak menyesali. Capek, pasti capek, tapi untuk keindahan ini itu gak ada duanya gitu. Balik lagi tentang senja. Senja itu membuat kita selalu teringat terhadap sesuatu yang mungkin kita lupain. Kadang kalau senja itu kita ingat lagi dengan seseorang yang mungkin kita udah lupain. Kita ingat lagi dengan dosa kita yang mungkin kita lupa. Ya, itu buat kalian yang bisa merenung gitu. Tapi kalau buat kalian yang cuma ya udah senja ya, nggak bisa gitu melihat esensi senja. Yang bahkan aku sendiri pun juga belum tahu esensi sebenarnya, intuisi sebenarnya dalam senja itu apa. Tapi yang jelas senja itu selain menampilkan objek yang indah banget, dia juga membuka pikiran kita tentang banyak hal, tentang kegelisahan hidup dan keseharian kita gitu loh. Apalagi buat anak-anak muda yang dikit-dikit nak senja gitu, dikit-dikit melihat senja gitu. Harusnya bukan sekedar melihat keindahannya, tapi kita juga muhasabah terhadap diri sendiri gitu loh. Apa yang bisa kita petik dari keindahan itu gitu.
Jadi bukan cuma mengagumi, tapi kita juga meresapi, memahami apa yang jadi makna dari apa yang kita lihat, seperti itu. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang senja kali ini. Makasih buat yang udah dengerin. Dan pengalaman senja apa yang bisa kalian bagikan, tolong kasih tahu aku, oke? Sehat selalu.